Acércate pa' acá, quiero saber tu nombre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Hasniati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maros. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Adapun rekan guru yang akan saya coaching adalah Bu Sahrini, guru TIP pada jenjang SMP. Baiklah, pada kegiatan ini ada 3 langkah. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian observasi, dan dilanjutkan dengan pasca observasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rini. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan seperti perjanjian kita sebelumnya, hari ini kita akan melakukan observasi sebelum Bu Rini masuk ke kelas ya. Apa tujuan pembelajaran yang Bu Rini hendak capai pada pembelajaran? Jadi pada pembelajaran sebentar, pembelajaran nanti yang ingin saya capai itu bagaimana saya mengajarkan siswa untuk paham tentang lingkungan. Jadi mereka nanti belajar lingkungan, saya berikan permasalahan tentang bagaimana permasalahan itu tantangan tentang kuliah ajaib. Nanti itu yang akan mereka pecahkan. Semua kuliah ajaib itu tidak dikenali khasiatnya apa. Nanti dia akan mencari khasiat dari buku-buku tersebut. Oh iya. Terus area pengembangan yang Bu Rini hendak capai seperti apa? Saya menginginkan supaya anak-anak itu pada saat mengajar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi yang hendak dinilai ini adalah pembelajaran, proses pembelajarannya. Bagaimana mereka bisa termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Terus untuk mencapai itu strategi yang kita gunakan dalam pembelajaran seperti apa? Strateginya mungkin nanti saya akan memberikan beberapa hal supaya mereka semangat dalam belajar, seperti ice breaking. Kemudian saya menggunakan strategi pembelajaran berbasis sosial fungsional. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi supaya mereka tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang sama. Mungkin itu saja dulu hari ini. Insya Allah kita lanjut nanti di observasinya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Bagaimana perasaannya Ilham? Tadi ini kan bahagia Ji, yang saya lihat waktu pertama masuk. Di sini juga bahagia Ji. Yang penting bahagia di sini. Gak ada sih yang kita masalah tadi pagi sama orang tuanya. Gak dapat uang jajan Ilham. Dapat jadi. Siapa lagi yang sukanya? Wah, ini kita beres semua ini. Udah jauh ke sini. Kelihatan sininya. Oke, anak kita belajar tentang kembali ke materi pendidikan nasional ya. Ini bulan dan yang kita mau bahas adalah tentang himpunan.
Mana biasa dapat himpunan itu? Mana biasa dengan himpunan? Hah? Namanya di pelajaran apa? Selain informatika? Oh, ada juga di bahasa Indonesia. Seperti apa yang bahasa Indonesia? Himpunan kata baku. Kemudian apa lagi? Mana lagi? Pelajaran apa lagi kita dapat himpunan? Selain bahasa Indonesia ada katanya kata baku, himpunan kata baku. Selain di mata pelajaran bahasa Indonesia, sekarang kita ada di mata pelajaran informatika. Ternyata di informatika juga ada himpunan. Selain itu apa lagi? Hah? Himpunan bilangan? Ada biasa? Sudah pernah kita dapat di matematika? Iya. Iya, di matematika kan? Himpunan apa itu di matematika? Himpunan apa namanya? Bilangan. Bilangan apa? Ada berapa bilangan di matematika? Ada bilangan kaca, ada bilangan bulat, kemudian kecil, nah itu tadi sampai punya perasaan seperti ini. Pada saat ibu tanya himpunan ada yang begini. Hah? Apa yang punya perasaan seperti ini? Siapa? Rehan. Kalau yang begini? Nah ini tadi waktu saya pertama masuk langsung saya pertama tahu. Ini. Makanya yang bagi perasaan kalau bukan sebelah aja. Ini. Saya juga, Bu. Oke, kita sebelum belajar kita olahraga mata, ya. Permainan baru. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ini sebut warna bukan tulisannya. Paham? Baca merah. Hitam. Kita tes dulu. Dari singkat yang lebih mudah. Bagaimana ini kalau bahasa lagi? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, saya harap kalian nanti mampu menjelaskan sebuah kasus persoalan logika dalam bentuk himpunan. Nanti ada di buku itu dalam bentuk himpunan
Belum masuk di tantangan nanti tantangan soalnya. Sekarang inputannya apa itu himpunan? Ada bulan-bulan berbeda. Himpunan adalah kumpulan berbeda-beda dipandang sebagai suatu contoh. Himpunan buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan, kalau himpunan buah-buahan berarti apa itu? Jeruk. Kemudian apa? Buah. Ya, jadi kalau buah-buahan semua tidak ada. Biasanya ada mangga, ada jeruk, ada pisang, kemudian ada lagi apa lagi? Ada situ mangga. Tidak ada buku di situ kan? Ada buah-buahan. Kecuali kalau himpunan barang berarti ada buku di situ ya. Kemudian kalau bilangan genap dua. Himpunan bilangan bulan apa? Himpunan bilangan bulan. Kan tadi genap. Himpunan bilangan ganjil kok pada? 1, Apa lagi? 3. Kalau bilangan bulan ada ya itu 1, 2, 3. Kalau bilangan negatif, tahu bedakan 8, kemudian jadi secara umum himpunan ini namanya himpunan himpunan yang ini yang dalam lingkaran min himpunan A. Ini ada. Kemudian yang ini B. Kalau ini berarti A B. Irisan A iris B. Belajar ini matematika begini? Iya. Pernah di SD tahu? Iya. Saya masih anak SD. Jadi himpunan adalah kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu kesatuan. Jadi kalau misalnya nama-nama buah berarti di sini ada beberapa buah, ya. Kemudian di sini nama-nama buah lain lagi. Jadi nanti buah yang ada di B dan ada di A nanti itu namanya irisan. Buah di A, buah di B, tapi ada di A, ada di B berarti namanya irisan. Ya. Beritahu aku, perhatikan kumpulan himpunan berikut, kemudian coba tebak manakah yang termasuk dalam himpunan dan bukan himpunan. Sertakan alasan kalian. Jadi contohnya seperti ini. Angkat tangan ya. Yang tahu angkat tangan. Misalnya, himpunan perempuan berparas cantik. Apakah dia himpunan atau bukan himpunan? Bukan. Kenapa bukan Mbak Im? Dua kalau perempuan cantik. Kenapa bukan Mbak Im? Hah? Ada yang punya alasan kenapa bukan himpunan itu perempuan berparas cantik? Apa? Atau dia himpunan? Menurut kalian perempuan berparas cantik itu himpunan? Mbak Im bilang bukan. Ada yang lain? Kenapa bukan himpunan baik? Ini baik nggak tahu nih kalau tidak bisa kita. Kenapa bukan himpunan itu ya, tidak bisa diukur. Misalnya begini, saya ya, misalnya begini, Ilham bilang dia cantik. Tapi belum tentu Ivan bilang dia cantik. Iya tak? Iya. Hawa bilang dia cantik. Belum tentu Baim bilang dia cantik. Tak? Jadi nggak bisa diukur. Tergantung siapa yang melihat orangnya. Mengerti Niki? Mengerti tak? Ya, itu saja. Kemudian himpunan bilangan cacat.
masuk para santri beda-beda nih jawabannya. Paham Ki? Ya. Kemudian himpunan orang yang rajin. Bukan. Tapi kan kamus. Bukan. Himpunan atau bukan? Bukan. Apa beda bukan himpunan? Bisa diukur di? Ya, bisa. Karena misalnya Asis menurut di sama Karmila, Asis rajin. Kemudian menurut Daniat tidak rajin di Asis. Tapi jadi beda-beda persepsinya orang, berarti dia bukan. Ya, paham kita? Paham. Kemudian himpunan bilangan bulan positif. Himpunan. Bilangan bulan positif berapa Pak ini? Berapa Pak? Bilangan bulan positif berapa Daniat? 2, 3, 4. Dan seterusnya sampai 1.000. Buah apakah yang disukai adik atau kakak? Mangga. Atau buah apakah yang disukai adik dan di sini atau di sini ya. Buah apakah yang disukai adik atau kakak? Buah apakah yang disukai adik dan kakak? Oh ya. Paham. Kalau di sini buah apakah yang disukai adik? Kalau buat kesukaan adik adalah yang ini himpunannya. Kemudian kalau buat kesukaan kakak yang ini. Ya. Kemudian kalau buat kesukaan kakak ini lah yang dihitamkan. Sekarang kita coba. Buat kesukaan adik atau kakak yaitu mangga, jambu. Kemudian buat kesukaan kakak rambutan semua tangga. Ya. Untuk menjawab pertanyaan kedua, buat kesukaan adik dan kakak berarti irisannya. Dan berarti adalah buat sukai adik dan sukai kakak. Paham kita di sini? Paham. Paham? Kita isi dulu. Boleh keluar dari tempat tulisnya. Tidak mengantuk. Sana ada di persiapan berdiri. 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 Berdiri ke mana? Jari kiri,
menjadi dua, berjembatan wajah diri, gabung menjadi dua, buat kamera jelek. Gajah diri, gabung menjadi enam, buat menara diri. Baca diri, gabung menjadi dua, buat kelinci. Baca diri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Kalau yang tahu, dia sendiri punya yang buku. Tadi sekarang ini ada soal, satu buah soal, ada yang membaca? Ya. Beliau sangat menyukai kegiatan tersebut. Suatu hari Gurita berniat menanam sebuah tanaman baru, menatap koneksinya. Suatu pagi datang seorang penjual buku, kemudian Gurita membeli tanaman buku diberikan kepada tanaman barunya. Sayangnya di kemasan tidak tertera khasiat dari masing-masing buku, sehingga Gurita kemudian harus mencoba keseluruhan buku tersebut tetapi khasiatnya. Dapatkah kalian membantu Gurita untuk menemukan khasiat dari tanaman buku tersebut? Tuliskan atau gambarkan bagaimana cara kalian mempersiapkan tanaman tersebut. Ada yang masih di situ? Jadi ceritanya ini Intan suka tanaman. Nah ini dia suka tanaman, kemudian suka berkebun. Kemudian suatu hari dia membeli sebuah tanaman baru. Sama ini soalnya yang ada di buku halaman berapa itu? Ya halaman 28. Coba dibuka halaman 28. Dia membeli tanaman baru untuk menambah koleksinya di kebun. Suatu pagi waktu dia mau ada di tanamannya, kemudian ada seorang penjual buku datang, kemudian Bu Intan membeli 6 buku untuk diberikan kepada tanaman barunya. Sampai sini paham? Paham? Ada yang bisa ceritakan? Tidak, ceritakan di PD bagaimana sampai sini dulu. Hah? Ivan, ceritakan dulu. Ini Bu Intan seorang tanaman. Suka sekali berkebun di rumahnya, Bu. Suatu hari tuh Bu beli tanaman baru untuk koleksi kebunnya. Suatu pagi seorang penjual buku lewat Bu, baru itu Bu Intan belikan buku untuk diberikan kepada tanaman barunya. Terus sayangnya di kemasan bukunya itu tidak tertera khasiat dari masing-masing. Kan biasa kalau beli gitu buku untuk menyuburkan, memperbanyak daun. Ada biasa gitu toh? Kalau ini nak beli Bu Intan tidak ada tulisan bukunya. Toh? Jadi sayangnya di kemasan tidak tertera khasiat dari masing-masing buku, sehingga Bu Intan kemudian harus mencoba. Jadi nak coba semuanya itu, harus nak coba 6 buku itu, nak coba satu-satu supaya dia tahu khasiatnya apa itu, yang buku yang satu apa, buku yang satu apa, buku yang satu apa. Jadi harus dia mencoba, ya. Kemudian dapatkah kalian membantu Bu Intan? Tugasmu, dapatkah kalian sama dengan soal yang di buku itu toh? Ini baru contoh soal. Saya kasih caranya menyelesaikan soal di buku, kemudian nanti kalian selesaikan soal yang di buku, ya. Paham nanti? Jadi caranya seperti ini. Cuma tidak baik. Kemudian terjadi perubahan pada tanaman yaitu daun bertambah lebat, daun menghitam, dan berbuah. Pada percobaan kedua, Intan mengeluarkan rambut dengan kode warna hijau, ungu, dan coklat. Kemudian perubahan yang terjadi adalah berbuah, daun menghitam, dan daun hijau. Pada percobaan pertama, Bu Intan menuangkan ramuan dengan kode warna merah, ungu, dan kuning.
Kemudian terjadi perubahan pada tanaman yaitu daun bertambah lebat, daun menghitam, dan berbuah. Pada percobaan kedua, Bu Intan menuangkan ramuan dengan kode warna hijau, ungu, dan coklat. Kemudian perubahan yang terjadi adalah berbunga, daun menghitam, dan daun mengecil. Pada percobaan ketiga, Bu Intan menuangkan ramuan dengan kode warna merah, coklat, dan biru. Kemudian perubahan yang terjadi pada tanaman adalah daun bertambah lebat, daun mengecil, dan memutihkan daun. Ketiga percobaan tersebut yang kemudian akan kita sebut sebagai himpunan percobaan 1, himpunan percobaan 2, dan himpunan percobaan 3. Untuk menemukan hasil dari masing-masing kode warna, kita perlu mencari irisan-irisan di antara himpunan-himpunan yang ada. Kita mulai dari himpunan pertama dan himpunan percobaan kedua. Pada himpunan percobaan pertama dan himpunan percobaan kedua, terdapat kode warna yang sama pada himpunan percobaan 1 dan himpunan percobaan 2, yaitu warna ungu. Seharusnya terdapat perubahan yang sama pula pada himpunan percobaan 1 dan 3. Itu artinya daun hitam merupakan khasiat yang ditimbulkan dari kode warna ungu. Selanjutnya pada himpunan percobaan 2 dan himpunan percobaan 3. Pada himpunan percobaan 2 dan himpunan percobaan 3 terdapat warna yang sama yang diulang pada himpunan percobaan 2 dan himpunan percobaan 3, yaitu warna coklat. Dan jika kita amati perubahannya, terdapat dua hasil yang sama antara himpunan percobaan 2 dan himpunan percobaan 3, yaitu daun mengecil. Itu artinya kode warna coklat memberikan khasiat membuat daun menjadi kecil. Selanjutnya, kita juga masih bisa menemukan persamaan antara himpunan percobaan 1 dan himpunan percobaan 3. Ditemukan bahwa warna merah terdapat pada anggota himpunan percobaan 1 dan himpunan. Kode warna merah berhasil untuk melekatkan daun. Setelah semua irisan ditemukan, maka selanjutnya kita hanya perlu menemukan kode warna yang belum ditemukan. Pada himpunan percobaan 1 terdapat satu kode warna yaitu kuning yang belum ditemukan khasiatnya. Perubahan pada himpunan percobaan 1 hanya tersisa berdua, maka kode warna kuning berhasil untuk menimbulkan buah pada tanaman. Sedangkan pada himpunan percobaan 2 tersisa kode warna hijau. Artinya kode warna hijau berhasil untuk menimbulkan bunga. Pada himpunan percobaan ketiga hanya tersisa kode warna biru, maka kode warna biru berhasil untuk memutihkan daun. Sekarang kita telah menemukan keseluruhan dari khasiat pupuk ajaib. Selanjutnya bisa disimpulkan bahwa kode warna merah ditujukan untuk melekatkan daun, kode warna hijau ditujukan untuk menumbuhkan bunga, kode warna kuning ditujukan untuk menumbuhkan buah, kode warna ungu ditujukan untuk menghitamkan daun, kode warna coklat ditujukan untuk mengecilkan daun, dan kode warna biru ditujukan untuk memutihkan daun. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk mengasah pengetahuan kita seputar materi himpunan, kalian bisa berlatih dengan mengerjakan tantangan yang ada pada aktivitas DPR K8-030 pupuk ajaib pada buku paket Kemendikbud kelas 8 halaman 28. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Untuk tantangan tersebut, Ada bayangan untuk mengerjakan soal yang ada. Ya tak? Ada dianalisa soalnya ya. Jadi ini kelompoknya sudah jadi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ya. Ini RKPD saya bagikan, nanti dikerja di sini. Jadi di sini di RKPD-nya ada nama kelompok, 6 orang, ada 7 orang. Kemudian dituliskan. Jadi hasil pengerjaan soalnya itu bisa digambar atau bisa ditulis. Ya. Oke? Saya bagi ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3, tulis nama kelompoknya di atas nih. Kelompok 4.
kelompok 5. Silakan didiskusikan bersama, paling lambat 10 atau 15 menit, baru nanti kita presentasi satu-satu kelompok. 10 menit nggak bisa, karena kan tadi sudah ada contohnya, Pak. Ya, silakan didiskusikan. Ada kebayangan, Pak? Ya. Coklat dan biru. Kemudian perubahan yang terjadi pada tanaman adalah daun bakal keluar, daun mengecil dan memutihkan daun. Ketiga percobaan tersebut yang kemudian akan kita sebut sebagai himpunan percobaan. Percobaan 1 dan himpunan percobaan 2 ditemukan pada warna merah terdapat pada anggota himpunan percobaan 1 dan himpunan percobaan 3. Yang mana jika kita lihat perubahannya terdapat perubahan yang sama, yaitu daun tidak kalah, maka itu warnanya berhasil dari penyakit. Jika semakin saya katakan, maka sebenarnya kita hanya perlu menemukan perubahan yang belum dilakukan pada himpunan percobaan 1 Kelompoknya terjelas. yang belum ditemukan hasilnya pada himpunan percobaan Baru nanti dicari di mana nih? Atau di sini nih ada gambar di sini. Semuanya. Ya, coba perhatikan dulu. Kelompok 3. Di sini ini. Ada gambarnya di sini. Seperti biasa berbagi ya. Ada nggak? Seperti biasa berbagi ya. Masing-masing anak punya tugas. Naik Irma. Naik. Sudah bagi lagi? Kan tidak usah. Coba. Ada yang dapat? Coba perhatikan ya anak-anak, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Percobaan 1. A dan pupuk B itu percobaan 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2 itu pupuk A. Pupuk A itu membuat kelopak bunga berganda atau berlapis. Ini sama ibu. Ya, terus lanjut. Percobaan kedua. Percobaan kedua dan percobaan ketiga, ramuan yang dicampurkan yang sama yaitu tidak ada persamaan. Ada di percobaan 2 dan ada di percobaan 3. Tapi itu tidak ada kayak berubah. Tapi tidak ada yang sama pada gambar, tidak ada yang berubah. Nah, kemudian ya, jadi menurut kelompok 1 tidak ada persamaan antara percobaan 2 dengan percobaan 3. Lihat gambarnya toh? Ya. Ya, lanjut. Kemudian percobaan 1 sama 3 sama aja. Mengubah kelompok bunga menjadi putih. Percobaan 1 dan 3 yang sama C itu mengubah kelopak bunga menjadi putih. Ya, terus irisannya ini kita cari irisannya. Besar suara kita. Percobaan 1 pupuk dikasih yang sama. Daun. Terus
Percobaan 2. Oke. Mengubah bagian tengah menjadi hitam. Ya, percobaan 2 mengubah menjadi hitam. Kemudian Percobaan 3. Pupuk F. Pupuk F mengubah tangkai menjadi bergelombang. Ayo sing. pupuk F menurutnya mengubah tangkai menjadi bergelombang. Kemudian A, B, C, mana C? Ya, C. Sama-sama C. Berarti jadi gelas yang berisi air itu adalah D. Berarti menurut kelompok 1, gelas yang berisi air adalah D. Ya? Siapa yang sama? Saya. Kelompok 1 dengan kelompok 1 dari mana? Beda. Oke. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi kesimpulannya, anak-anak, kesimpulannya ini ya, bahwa gelas yang berisi air adalah B. Ada yang lain lagi? Kelompok kita lihat dulu. Siapa lagi? Kelompok 1 atau kelompok 5? Sama-sama ibu jawabannya. Sama. Yang ada kelompok 2 dan kelompok 4. Beda. Mana? Kalau siapa yang menaik? Reski. Dia masuk sementara kerja. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Percobaan 1. A. Pupuk membuat kelopak bunga menjadi ganda atau berlapis. Lanjut. B. Pupuk menambahkan daun. Ya, pupuk menambahkan daun. Kemudian C. Membuat kelopak bunga menjadi putih. Sama nih, sama jawabannya dengan kelompok 3, sama ya? Ya, sama. Kemudian lanjut. Percobaan 2. A. Pupuk membuat kelopak bunga menjadi ganda. Ya, sama. Berarti ada persamaan antara percobaan 1 dengan 2. Kemudian D. Apa itu? E. Terus D. Terus lanjut. C. Membuat tangkai menjadi bergelombang. Kan tadi ada C di sini. Kenapa berubah ini? Ada tadi C di sini kan? Berarti ini sama dengan ini kan? Iya. Nah, berarti ini C. Ada apa di sini? Lompat dengan warna putih. C. Ada pertama irisannya ini ada irisan. Membuat kelopak bunga menjadi putih. C. Pupuk mengubah tangkai menjadi bergelombang. F. Berarti B-nya sama dengan itu. Tadi kan sudah dapat kita. Sini kan kata. Nanti jawabannya D. Tapi jawabnya baru dia dapat jawabannya nanti di atas. Ya? Sudah?
terakhir. Siapa yang mau refleksi? Evan. Saya sangat senang karena sudah mempelajari tentang himpunan. Saya sudah mengetahui jenis-jenis himpunan yang sudah dipelajari hari ini. Terima kasih. Jadi dia sudah paham tentang himpunan walaupun belum pernah belajar ya. Ya, Bu. Ya, sekarang yang lain ada lagi? Ada lagi yang mau refleksi? Ini? Ya, refleksi ini. Satu lagi, ini. Misalnya refleksi itu nah bagaimana kerjasama dengan kelompok. Nah itu yang saya refleksi. Saya senang karena dari hasil diskusi kelompok ternyata saya bisa. Saya senang belajar himpunan walaupun tentu ada dikerjain. Nah, tapi boleh bukan. siapa yang kelompoknya yang kerjasama? Bagaimana Agis? Bisa paham? Awal paham ya? Ya, jadi hari ini himpunan saya anggap sudah selesai karena semua jawab. Ada mungkin yang tadi salah tapi sudah diperbaiki ya. Kalau kita semua bagaimana? Saya boleh dikumpulkan KPD-nya? Jadi informatika itu sama nih seperti kita belajar matematika ini. Beri hormat kepada Ibu Guru. Ini dapat dari Instagram. Iya, Bu. Saya pernah lihat Instagram lewat di itu tuh apa ya, kayak SMA man kayaknya yang bilang begini ya. Man yang itu yang mana? Saya doang ini. Siapa yang ada begini dari Instagram? Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kegiatan bersama observasi kemarin kelas 8. Kelompok ini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan ibu ini pada saat observasi kemarin? Observasi itu saya merasa awalnya sih ada ini ya. Tapi setelah melakukan observasi itu saya merasa senang karena anak-anak yang saya lihat dalam pendidikan mereka alhamdulillah jika Bu Rini merasa senang bisa Bu Rini menceritakan kembali kira-kira aspek pengembangan yang telah Bu Rini rencanakan pada saat praobservasi itu seperti apa? Waktu itu kan saya mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai menggunakan itu ya, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran nasional. Setelah saya menggunakan metode pembelajaran seperti itu, ternyata apa yang saya berikan kepada mereka itu dapat mereka terima dengan baik. Dan apalagi pada saat pembelajaran nasional itu, saya senang karena saya menanyakan bagaimana perasaan mereka itu belajar, terus yang satu lagi yang lain. Jadi saya lihat mereka bisa mengungkapkan perasaan mereka. Jadi aspek dari pendiferensiasi dan KST itu menurut ini sudah sangat bagus ya, karena anak-anak sudah merasa puas ya, sudah senang dengan pembelajaran yang dilakukan. Nah, kira-kira Bu Rini adakah hambatan yang Bu Rini alami selama proses observasi kemarin? Kemarin itu hambatan yang saya alami pada saat mungkin saya langsung, karena kan mereka sudah terbentuk kelompok dari awal, jadi saya
Jadi mungkin ada sebagian yang anak yang masih belum menyatu dengan kelompoknya ya, yang saling itu. Jadi pembelajaran berikutnya saya akan belajar bagaimana cara membagi kelompok dengan baik. Jadi tantangan yang Bu Rini hadapi itu masalah tentang pembagian kelompok. Kira-kira Bu Rini solusi yang Bu Rini akan lakukan untuk menangani hambatan tadi seperti apa? Mungkin saya akan belajar bagaimana PSM, melalui webinar yang ada secara online, ataupun belajar bagaimana melakukan pembelajaran pembagian kelompok. Kira-kira Bu Rini apa yang Bu Rini mau laksanakan pembelajaran di PSM itu yang seperti Bu Rini sampaikan? Segera setelah ini mungkin saya akan mendapatkan diri bagaimana caranya supaya saya dapat membagi mereka dalam beberapa kelompok pembelajaran berdasarkan audiovisual, berdasarkan visualnya. Saya sangat senang Bu Rini mendengar rencana yang Bu Rini akan lakukan. Saya merasa rencana Bu Rini sungguh luar biasa. Kira-kira dalam melaksanakan rencana Bu Rini, apakah Bu Rini membutuhkan bantuan dari orang lain atau bagaimana? Tentunya tidak lepas dari bantuan teman-teman ya, akan selalu kita tidak pernah lupa itu bahwa pastinya kita akan butuh bantuan. Selain itu, saya juga punya sekolah, kemudian ada dari Kombel kan kita bisa belajar lagi bagaimana cara menghadapi siswa kelompok, menghadapi siswa dengan berbagai macam masalah. Baiklah Bu Rini, mungkin sampai di sini secara observasi kita hari ini. Seperti yang Bu Rini tadi sampaikan bahwa ada hambatan yang Bu Rini dapatkan dan Bu Rini juga sudah menyampaikan solusinya. Jadi